Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi bi hadal yaum wa fi kulli yaumin fi yaumil ma'ud sirran wa jahran fi dini wa dunyaya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam Ahad yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam menyingkap nasihat-nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang insya Allah pada malam hari ini, yaitu kita akan membawakan tema pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para syuhada, para solihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udma yaumil qiyamah. Sebelum ke materi, marilah kita mendoakan diri kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan semuanya ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita doakan orang yang telah meninggal dunia, baik bapak, ibu, nenek, kakek, mertua, bibi, paman, wuyut, guru-guru kita, para alim ulama. Mudah-mudahan mereka di dalam kuburnya mendapatkan kenikmatan dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini izinkan saya menyikap nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Mafatihur Rabbani, bagaimana kita supaya menjadi kekasih Allah, yaitu dengan pasrah. Kata beliau, wahai gulam, tidurlah di dalam pelukan takdir, bertambalkan sabar, berselimut pasrah. Gulam di sini adalah anak. Jadi beliau kalau dalam buku ini memanggil kita, memanggil murid-muridnya, memanggil semuanya dengan kata anak. Wahai gulam, tidurlah dalam pelukan takdir, berbantalkan sabar. Jadi semua apapun yang telah diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terima dengan pasrah, dengan bahagia, karena yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita cintai. Berbantalkan sabar. Jadi yang namanya sabar ini tetap harus kita lakukan. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar bisa dalam ketaatan kepada Allah, sabar bisa juga dalam ujian, dan sabar juga dalam meninggalkan sesuatu yang Allah benci, itu sabar. Dan berselimut pasrah, apapun kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah ini luar biasa. Nah, ini ketika kita mendengar kisah atau membaca kisah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam, itu luar biasa kepasrahan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ketika itu bermimpi, mimpinya para nabi itu adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpinya itu dia supaya menyembelih anaknya. Anaknya ini adalah anak kesayangannya, anak yang soleh, yang baik, ya.
Nah, diceritakanlah pagi harinya kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Apa kata Nabi Ismail? Hai ayahandaku, mimpimu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah. Inilah kedua hamba mulia, semuanya pasrah. Apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepadanya. Kita pun sama, ketika kita melakukan sesuatu, bertawakal kepada Allah, pasrah, semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, sambil beribadah menantikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya ingin mendapatkan pertolongan Allah. Pertolongan apapun, baik itu rizki, baik itu kesehatan, kedamaian, dan lain sebagainya. Kata saya, jika kamu benar berbuat demikian, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan karunia. Jadi insya Allah kalau kita sabar, pasrah, beribadah, akan timbul pertolongan Allah, dan juga akan Allah limpahkan karunia-karunia-Nya. Maka bersyukurlah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, insya Allah Allah akan limpahkan karunia-Nya. Dan karunia ini adalah karunia yang tidak kamu duga, tidak kamu sangka-sangka. Menyerahlah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun ketentuan-ketentuan Allah, kita pasrah, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terimalah pesan ini, kata Syekh. Kepasrahanku kepada takdir telah membuatku semakin dekat kepada Zat yang maha menentukan. Ini telah dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa beliau adalah hamba ulama yang terkenal kesolehannya, dan beliau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Beliau sangat dekat dengan Zat yang maha menentukan. Kata Syekh, kemarilah kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh kepada takdir dan perbuatannya. Kita tunjukkan zahir batin kita, kita terima takdir dan berjalan di atasnya. Kita muliakan utusan raja karena melihat yang mengutusnya. Inilah kata Syekh, mari kita semuanya pasrahkan semuanya kepada Allah. Ketentuan apapun yang terjadi, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menentukan segalanya, baik itu takdir yang baik atau takdir yang jelek. Maka kita harus tetap menerimanya dengan ikhlas dan pasrah kepadanya. Nah, itulah pada tema kali ini, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua apapun kita harus sabar. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan melimpahkan karunia-Nya kepada kita, dan kenikmatan rizki yang tidak disangka-sangka. Insya Allah kalau kita pasrah semuanya kepada Allah, Allah akan berikan kebahagiaan, kedamaian, karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Wa iyyakum shawabam paminallah wa iyyakum hato'am pamini. Apabila benar semuanya dari Allah, apabila salah itu berasal dari pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.